Salam sejahtera dan salam patunggilan, saudara-saudara. Saya Pendeta Edi Cahyawidodo yang saat ini melayani di GKJW Jemaat Ngawi. Kabupaten Ngawi berada di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Blora, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Bojonegoro. Saudara, Jemaat Ngawi berada di wilayah pelayanan MD Madiun, dan Jemaat Ngawi atau Kabupaten Ngawi khususnya memiliki slogan atau moto yang sangat baik, luar biasa, yaitu Ngawi Ramah. Semoga ini mengisyaratkan bahwa itu mencerminkan keramah tamahan seluruh warganya. Demikian pula keramah tamahan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang mencerminkan akan karakter keramahan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita berada di wilayah Kabupaten Ngawi. Jemaat Ngawi terdiri dari 170 KK dan kurang lebih ada 488 jiwa. Ada di 4 wilayah pelayanan dengan 4 pepantan dan 1 wilayah pelayanan induk. Dan bersama-sama dengan Majelis Jemaat Ngawi, kami siap melayani dalam pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pembangunan GKJW pada saat ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah dan kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab hanya karena cinta dan kasih-Nya semata, kita senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dan saat ini kita siap untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam peribadatan hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita hari ini adalah ibadah perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. GKJW sebagai gereja yang tumbuh dan berkembang di bumi Jawa Timur dipanggil untuk menyatakan kasih dan karya Tuhan kepada dunia. Oleh karena itu, Gereja Kristen Jawi Wetan terus berupaya membangun diri menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kini, marilah kita menghadap Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulai ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 252. Kita akan pujikan baitnya yang pertama dan yang keempat, Batu Penjuru Gereja. Umat yang dikasihi Tuhan, saudaraku,
Mari kita meneduhkan diri di hadapan Allah dan menyadari akan keberadaannya di tengah-tengah ibadah pada saat ini. Mari kita sucikan ibadah pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah perjamuan kudus dalam rangka hari pembangunan GKJW pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Umat silakan duduk. Saudara, kebersamaan kita dituntun dalam tema liturgis iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Dan kita juga dituntun dalam terang tema khotbah, beriman berarti membangun diri, keluarga, dan gereja tanpa henti. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya akan janji dan firman Allah dalam kehidupan kita. Iman adalah kekuatan kita untuk percaya, berpengharapan, dan terus setia kepada Allah. Demikian pula, umat memiliki tanggung jawab dalam membangun gereja Tuhan dimanapun berada. Dan dalam tanggung jawab tersebut terkandung motivasi dan semangat untuk melakukan kebaikan demi mencapai tujuan bersama. Tema bulan pembangunan GKJW saat ini mengajak kita dan setiap warga jemaat terlibat aktif dalam pembangunan gereja Tuhan, memiliki tanggung jawab yang dinyatakan melalui kepedulian, kesediaan, melayani, memberi, dan berbagi dengan sesama kita. Terlebih dalam membangun iman, spiritualitas, dan gereja Tuhan dimanapun berada. Mari kita sambut tema khotbah kita pada saat ini dalam pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait 1 dan 2, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, galau bercemar menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerita, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin bercerai,
selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap, ya Tuhan tolonglah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur, hormat sembah kami naikkan padamu ya Bapa, atas kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan. Engkau senantiasa membimbing dan melindungi kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan Tuhan mampukan kami untuk boleh mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Demikian sabda Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisamu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damasik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka mengingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Saudara-saudara, bacaan ketiga terambil dari Injil Lukas, pasal 12 ayat 32 sampai 40. Dimohon umat untuk bangkit berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. 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 Salam sejahtera, saudara-saudaraku, umat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian dimanapun berada. Mari kita larut di dalam perenungan firman Tuhan yang menghantar kita untuk bersama-sama hadir di dalam penghayatan Hari Pembangunan GKJW pada saat ini. Saudara, saya kembali menyampaikan bahwa kita dituntun dengan tema khotbah beriman, berarti membangun diri, keluarga, dan gereja tanpa henti. Saudaraku yang terkasih, seperti layaknya kehidupan kita. Kehidupan kita tidak pernah lepas dari masa lalu. Demikian pula persekutuan kita atau gereja kita tidak pernah lepas dari perjalanan kehidupan di masa lalu. Apa yang kita dapatkan dan kita rasakan pada hari ini tentu berpijak atau berawal dari pengalaman dan perjalanan masa lalu. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Tetapi bersyukur saudara, bahwa pada hari ini kita boleh memperingati Hari Pembangunan GKJW dalam penghayatan bersama. Itu artinya bahwa
perjalanan kita di masa lalu telah dituntun dan diterangi oleh cinta kasih Tuhan yang menghantar kita bersama dan boleh ada dalam keadaan saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku umat yang dikasihi Tuhan, sejenak saya akan mengajak saudara-saudara, mari kita mengingat ataupun melihat bagaimana fakta sejarah ketika perjalanan gereja Tuhan, gereja Kristen Jawi Wetan, pada masa penindasan, kurang lebih dalam kurun waktu 1942 sampai 1945. Bagaimana saudara, gereja ada dan hadir sebagai kawanan domba yang pada saat itu tidak hanya disebut atau dikatakan kawanan domba kecil, melainkan menjadi kawanan domba yang terserak, remuk dari dalam, bahkan mungkin bisa dikatakan terpecah belah dan saling mengkhianati serta memangsa antara satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian, saudara? Sebab fakta sejarah menunjukkan bahwa pada saat itu terjadi banyak peristiwa yang telah dialami oleh para pendahulu kita, para pemilik sejarah dan pelaku sejarah. Banyak warga yang mengalami penganiayaan, bahkan mereka banyak yang dipenjara. Dan ada yang meninggalkan keluarga mereka, istri dan anak-anak, dan begitu didapati miskin dalam keadaan berkekurangan. Saudara, dari apa yang dialami oleh perjalanan gereja Tuhan dalam kehidupan umat pada saat itu, jika dikatakan dalam kondisi yang demikian, lalu apa yang masih tersisa? Apa yang boleh dikatakan masih bisa berdiri dan eksis pada saat itu? Ya, yang masih tersisa adalah, saudara, adanya secuil iman. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan iman yang masih ada dalam kehidupan umat pada saat itu. Meskipun hanya kecil, tetapi Tuhan menyertai dan menjadikan iman yang kecil itu tumbuh seperti biji sesawi yang tetap hidup. Dan setelah pada masa kemerdekaan, dari iman yang kecil inilah yang berhasil menggerakkan para pelayan dan warga di dalam pola pelayanan yang baru, dalam pertobatan massal untuk membangun kembali GKJW, mulai dari kehidupan spiritualitas hingga masuk dalam ranah atau bidang-bidang pelayanan dan kehidupan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan peringatan ini kita diajak tidak hanya untuk melihat masa lalu, tetapi juga mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan gereja Kristen Jawi Wetan. Demikian pula kita diajak untuk melihat waktu di masa depan, kehidupan di masa depan, untuk terus berjalan dan melangkah optimis bahwa penyertaan Tuhan yang menghantar sampai hari ini itu tetap ada dan bersama-sama dengan kita. Karena pembangunan tubuh Kristus sebagai tanda kerajaan Allah itu memang harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, harus berkelanjutan. Dan saudara, kondisi inilah yang kemudian diceritakan, dikupas oleh penulis Injil Lukas yang menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih belum segera terjadi. Sehingga gereja sebagai kawanan domba Allah masih harus dipersiapkan, diajar, dibina, ditata, dikoordinir, berproses untuk melakukan tugasnya di dalam membangun dan mewujudkan persekutuan, melayani dan bersaksi, dan siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu tulisan dalam Injil Lukas. Karena itu saudara, dia melanjutkan dengan menulis kitab Kisah Para Rasul yang sebenarnya merupakan sejarah gereja, sejarah pertumbuhan di mana kerajaan Allah terjadi yang dimulai pada saat itu dalam tulisan Kisah Para Rasul dan dalam Injil disebutkan mulai dari Yerusalem, Samaria hingga ke ujung bumi. Saudaraku umat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita
setelah Tuhan Yesus meninggalkan rumah orang Farisi untuk mengajar orang banyak, ia kemudian mengarahkan pengajarannya kepada para murid. Ya, saudara, kita lihat bagaimana pola pengajaran Tuhan Yesus dari sesuatu yang umum kemudian masuk kepada ranah yang lebih bersifat khusus. Isi pengajarannya pertama disampaikan kepada para murid demikian, hendaknya para murid seperti yang digambarkan seperti kawanan domba kecil, tidak takut, karena kepada mereka Bapa di surga telah memberikan kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang adalah pemerintahan Allah dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan damai sejahtera. Kerajaan Allah inilah saudara, bersifat abadi, yang tidak dapat rusak, ataupun dicuri atau diambil, atau dirusakkan oleh ngengat atau gangguan-gangguan kejahatan lainnya. Nah, saudaraku, umat yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana kondisi kerajaan Allah yang demikian, di mana ada kedamaian, ada keadilan, ada cinta kasih yang tidak atau belum nampak secara sempurna. Ya. Kondisi yang demikian masih tersembunyi, seperti gambaran mutiara yang terpendam dan biji sawi yang sedang tumbuh. Saudara-saudaraku, kerajaan Allah ini akan dinyatakan dengan sempurna pada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan, carilah kerajaan Allah itu, yaitu kehendak Allah, di mana ada kebenaran, kasih, dan damai sejahtera, maka segala kebutuhan hidupmu akan ditambahkan. Sangat menarik, saudara-saudaraku. Kedua, hendaknya para murid terus waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga, yaitu dengan pinggang tetap berikat. Artinya, selalu siap sedia melakukan tugas panggilannya dengan tidak berdiam diri, dengan tidak enjoy kalau dengan berdiam diri saja. Ya. Jadi pelita harus tetap menyala, artinya semangat dan spiritualitas yang tetap mengalir dari iman yang hidup dan memancarkan terang di tengah-tengah kehidupan. Saudaraku, sebagai hamba yang menanti tuannya, yang selalu berjaga dan bekerja, sehingga ketika tuannya pulang, mereka sudah siap dan diajak oleh tuannya untuk makan bersama dan dilayani oleh tuannya. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, di dalam pertumbuhannya hingga saat ini, betapa tidak habis-habisnya tantangan dan masalah yang menakutkan dialami oleh orang-orang percaya dan gereja Tuhan sampai hari ini. Banyak ancaman yang muncul, baik ancaman yang datangnya dari luar maupun keadaan dan kondisi yang berawal dari dalam diri sendiri. Hanya iman yang mampu mengatasi rasa takut dengan berserah kepada Sang Raja, Sang Kepala Gereja, Sang Pemilik Kerajaan Allah itu sendiri. Imanlah yang memberi kekuatan, menggerakkan dan mengarahkan kehidupan. Oleh karena itu, saudara, dalam pembangunan gerejanya, kita harus selalu mencari kerajaan Allah dan harus selalu waspada serta berjaga-jaga. Saudara-saudaraku, umat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam iman yang terus-menerus mencari kerajaan Allah dan juga bersikap waspada atau berhati-hati, berjaga-jaga, itu ditunjukkan dalam gambaran kehidupan Bapa Abraham. Saudara, kehidupan spiritualitas Bapak Abraham menjadi teladan bagi semua umat. Dia adalah Bapa segala orang beriman atau orang percaya. Iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi juga menjadi bukti atau jaminan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kehidupan Abraham yang percaya
kepada janji Allah itu. Dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kita lihat dari bacaan yang pertama tadi, saudara. Bagaimana ketika Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi Abraham merasa bahwa bagaimana mungkin terjadi itu. Sebab sampai saat itu dia belum mempunyai keturunan. Saudara-saudara, artinya apa? Ketika apa yang dilakukan oleh Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan menerima iman Abraham dan menganggap Abraham sebagai orang benar. Bukan karena jasanya, bukan juga karena tindakan amalannya, tetapi karena imannya yang hidup yang dinyatakan kepada Allah meskipun dia sendiri belum menerima atau belum dirasakan pada saat itu. Tapi dia percaya Allah akan memberkati. Saudara-saudara, percaya bukan hanya berarti bahwa Tuhan itu ada dan mengetahui bahwa Tuhan itu satu adanya. Jikalau demikian, saudara, kita tahu bahwa ternyata setan atau iblis pun memiliki kepercayaan yang seperti itu. Karena kepercayaan semacam itu hanyalah dalam tingkatan iblis atau setan. Dan kita tidak boleh hanya percaya saja kalau Allah mampu melakukannya. Tetapi kita harus percaya sekaligus mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan itulah iman yang hidup, menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah, serta hidup taat akan firman yang disampaikan kepada kita. Saudara, percaya juga berarti pergi dalam proses sepanjang kehidupan, meninggalkan yang lama atau manusia lama, dan terus-menerus diperbaharui menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan itulah proses kehidupan yang nyata yang menunjukkan bahwa hidup keimanan kita itu boleh dinyatakan ada. Saudara-saudara, iman dan harapan itu memberi arah, semangat dan kekuatan menuju masa depan untuk mencari situasi dan tempat di mana kerajaan surga yang akan dirasakan. Ya. Dan kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini Allah menuntun kita dan memampukan kita. Saudaraku dan umat yang dikasihi Tuhan, bertolak dari iman Abraham, maka pembangunan diri dan gereja Tuhan adalah bukan sekedar tugas tambahan, melainkan justru hakikat dari gereja itu sendiri. Gereja hadir itu untuk melakukan tugas utama dari Tuhan. Artinya bahwa gereja harus selalu terbuka untuk belajar, dikritik dan mengkritik, meninggalkan kesalahan, kekurangan dan dosa yang dilakukan di masa lalu, serta terus-menerus memperbarui dan memperbaiki diri menuju masa depan kerajaan Allah, di mana suasana itu akan dirasakan. Mari kita jangan terbelenggu dalam suasana kehidupan masa lalu yang mungkin dalam kondisi kurang baik atau bahkan suram. Sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dari hari esok, dan hari esok itu akan lebih baik dari hari ini. Tujuan kita bukan sekedar supaya gereja tidak ketinggalan zaman, atau gereja dapat menjawab tantangan zaman saja, melainkan supaya setiap orang beriman yang bersekutu dalam gerejanya semakin menjadi berkat yang nyata dan selalu siap menyongsong kedatangannya yang kedua, serta layak bersekutu bersamanya menikmati kebahagiaan atas berkat-berkat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam membangun gereja Tuhan, bersama-sama dalam penghayatan kita untuk membangun diri kita dalam penghayatan hari pembangunan GKJW pada saat ini, kita diharapkan mampu untuk membangun diri kita dalam iman kepada Allah, keluarga kita,
dan juga gereja yang terus-menerus siap serta mau diperbarui. Jangan takut untuk melangkah, sekecil apapun yang kita lakukan, berapapun jumlah kita, maka kita adalah kawanan domba kecil, tetapi memiliki iman yang hidup, yang siap untuk bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati perjalanan gerejanya dan seluruh umatnya yang terus percaya dan berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Oleh karena itu, semua umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Ada sebuah penghayatan yang menjadi pengantar kita demikian. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang, perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Karena itu, saudara, maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yaitu sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 343, bait yang pertama, Dunia dalam Rawa Payah. Berjuang terus
Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari bersama kita berdoa, saudara-saudara. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami datang di hadapan-Mu, seraya membuka hati kami yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan ini. Engkau Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami mohon pengampunan di hadapan-Mu, agar kami bersama di dalam kesehatian, merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas kami sekalian. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat setiap hari, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita meminta kepada Allah untuk menyiapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya kita mengenang yang demikian. Ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah, Tuhan berkumpul bersama dengan para murid, dan demikianlah ketika Tuhan menata perjamuannya. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk melanjutkan perjamuan kudus ini kepada mereka yang percaya dan kepada gerejanya. Karena itu terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah
sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Demikian sabda Tuhan. Bagikanlah kepada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur. Sambil Tuhan bersabda demikian, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada para murid untuk melanjutkan perjamuan kudus ini bagi mereka yang percaya dan kepada gerejanya. Tuhan bersabda, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Berikanlah kepada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Demikian sabda Tuhan. Inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah. Saudara-saudara, setelah kita bersama-sama larut dalam perjamuan kudus,
Marilah saat ini kita undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian yang menguatkan kita semua. Dimohon Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Demikian sabda Tuhan yang menguatkan kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya rahmat yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menuntun dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita yang akan diiringi dengan kidung jemaat 393, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan sekaligus menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur
pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami nyatakan segenap puji dan sembah kami atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan dan dalam segenap perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, terima kasih atas tuntunan-Mu yang begitu nyata sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan di dalam kebersamaan dengan sesama kami rasakan tuntunan Tuhan yang begitu nyata. Perkenankanlah ya Allah, kami nyatakan segenap pelayanan kami di tengah-tengah gereja Tuhan yang terus berproses dan bertumbuh. Engkau yang sudah menuntun sejauh ini dalam perjalanan gereja Tuhan untuk kami melakukan banyak kegiatan dan aktivitas pelayanan kami. Tuntunlah dan berkatilah ya Allah. Demikian pula dalam seluruh pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan, dalam penghayatan tuntunan Tuhan yang nyata, melalui perjalanan gereja yang Tuhan tuntun sampai hari ini hadir, dan memberikan warna pelayanan untuk kasih Tuhan dapat dirasakan oleh banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan, baik secara fisik maupun pembangunan iman. Tuntunlah kami semua, agar mampu terus menyatakan setiap hal yang akan memenuhi kebutuhan pelayanan kami, baik secara fisik maupun iman. Berkatilah di seluruh wilayah Jawa Timur, Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk kami terus mengembangkan pola-pola pelayanan kami yang dapat menyentuh orang-orang yang saat ini membutuhkan kehadiran kami, dimanapun kami nyatakan pelayanan kami. Bapa, kami juga berdoa, seluruh pelayan-pelayan jemaat yang begitu setia, memberikan diri dalam kegiatan pelayanan, sekecil apapun, baik di tingkat jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Tuhan berkati kami dalam setiap pola pelayanan kami dan koordinasi yang kami bangun untuk dapat menumbuh kembangkan setiap pelayanan yang mendatangkan berkat. Bapa, terima kasih. Kami juga teringat akan segenap pergumulan setiap warga jemaat, mulai dari anak-anak, pemuda, dewasa, bahkan lansia, untuk mereka merasakan dan menikmati kebahagiaan akan kehidupan mereka. Seiring dengan pergumulan anak-anak kami dalam studi mereka untuk meraih masa depan, demikian pula segenap pergumulan anak-anak kami yang mencari peluang-peluang bekerja. Tuhan memberikan semangat dan memberkati mereka dengan hal-hal yang baik untuk mereka dapat terus berupaya dengan keras. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua. Berkatilah mereka dengan keteguhan hati untuk terus memiliki semangat dan percaya bahwa Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan mereka. Melalui setiap penanganan baik secara medis maupun non-medis, Engkau memberkati segenap upaya kami yang baik, yang mendatangkan kekuatan bahkan pemulihan dari kondisi sakit mereka. Bapa, segenap pergumulan kami apapun yang kami alami, kami nyatakan di hadapan-Mu, Engkau hadir dan terus membersamai kehidupan kami dimanapun berada. Bapa di dalam surga, kami juga mohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami bersama di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami, melalui kepemimpinan jajaran pemimpin bangsa kami. Tambahkanlah dengan hikmat-Mu yang akan menuntun mereka menyatakan apa yang menjadi panggilannya yang baik, yang mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ungkapan syukur pula atas persembahan yang telah kami himpun, tanda sukacita yang merupakan berkat Tuhan yang nyata atas kami. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi tanda syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah perjalanan kami, di tengah-tengah jemaat, untuk menyatakan kerajaan-Mu hadir nyata di tengah-tengah dunia ini. Bapa, terima kasih segenap ungkapan doa yang kami nyatakan
bersama dengan seluruh umat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan seutuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebersamaan kita dan segenap umat dimohon untuk bangkit berdiri. Kini marilah kita undur dari ibadah ini, kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita membangun GKJW ini dengan cinta dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan akhiri dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 256 bait 1 dan bait yang ketiga, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selamanya. Amin.
kepadamu puji-pujian.